Pria yang biasa menggunakan pisau untuk kejahatan kini malah dipuja menjadi seorang koki jenius. Pria ini bisa membuat makanan dengan bentuk serupa karya seni. Mereka tidak tahu di balik kelihayan pisau ini, pria ini menyimpan rahasia besar yang bahkan dirinya sendiri tidak ingat. Semua bermula ketika Hyung Wook tidak sengaja terjatuh karena sabun di pemandian umum dan seketika lupa ingatan. Seorang wanita menolongnya bernama Rina, bahkan membantu membayar biaya rumah sakitnya. Rina kemudian membawa Hyung Wook ke alamat rumahnya, karena kini identitasnya menjadi seorang bernama Jae-sung, yaitu pria miskin yang sudah putus asa dengan kehidupannya, namun tiba-tiba tidak sengaja bertemu Hyung Wook di pemandian umum. Ketika Hyung Wook kecelakaan, Jae-sung mengambil kunci loker Hyung Wook dan mengambil semua kekayaannya, termasuk sebuah mobil mewah milik Hyung Wook. Bahkan Jae-sung juga mengambil alih apartemen mewah milik Hyung Wook, namun ia tidak tahu bahwa Hyung Wook ternyata dulunya seorang agen bayaran. Awalnya Jae-sung berniat mengembalikan barang-barang Hyung Wook di rumah sakit, namun mengetahui pria itu hilang ingatan, Jae-sung langsung berpura-pura salah orang dan kembali mengambil barang Hyung Wook, lalu akan menjalani kehidupan menjadi Hyung Wook. Hyung Wook sendiri kini mendapatkan identitas Jae-sung. Bahkan ketika wanita yang menolongnya menanyakan umurnya, ia kaget karena umur Jae-sung 32 tahun. Hyung Wook pulang ke rumah Jae-sung, di mana di sana ia melihat keadaan rumah yang kacau balau. Hyung Wook yang melihat seisi rumah paham sepertinya ia sebelum lupa ingatan sedang mencoba mengakhiri hidupnya. Sedangkan Jae-sung sendiri heran melihat rumah Hyung Wook yang banyak baju-baju polisi. Lalu ketika Jae-sung menyalakan TV, ia kaget malah melihat rekaman CCTV seorang wanita cantik yang sedang melakukan yoga. Esoknya Jae-sung kembali melihat kegiatan wanita cantik itu, di mana ia sedang mencoba menyakiti dirinya sendiri berkali-kali dengan berbagai senjata. Sedangkan Hyung Wook sibuk mencoba menanyakan soal dirinya kepada tetangga, namun tidak ada yang mau membuka pintu. Sampai Hyung Wook bertemu seorang preman di apartemen ini. Karena Hyung Wook banyak bertanya, preman itu mencoba meninjunya dan Hyung Wook seketika berbalik menyerangnya dengan sigap, seakan-akan dirinya terbiasa melakukan hal itu. Wanita yang kemarin menolong Hyung Wook memutuskan membawa Hyung Wook ke rumahnya untuk meminta ibunya mengajak Hyung Wook memasak dan membantu toko. Awalnya ibu Rina menolak, tapi setelah bujuk rayu Rina, akhirnya Hyung Wook diterima. Hari itu Jae-sung tidak sengaja menemukan setumpuk uang di rumah Hyung Wook. Ia kemudian memesan banyak makanan dengan uang itu. Jae-sung kemudian tidak sengaja menemukan pintu rahasia yang berisi barang-barang aneh dan banyak identitas palsu di sana. Jae-sung juga menemukan mading yang menampilkan identitas wanita di CCTV itu bernama Eun-ju yang menjadi target incaran Hyung Wook selanjutnya. Jae-sung tidak sengaja melihat rekaman CCTV di mana pengantar makanannya tadi ada di rumah perempuan itu. Berarti mereka di apartemen yang sama. Jae-sung memutuskan menyamar mencari keberadaan wanita bernama Eun-ju ini, namun gagal. Sampai tidak sengaja ketika pulang, ia mendengar suara gedebuk keras di atas tempat tinggalnya dan melihat Eun-ju sedang melakukan kegiatan aneh itu lagi. Akhirnya Jae-sung berhasil menemukan Eun-ju dan mencoba berkenalan dengannya. Hyung Wook sendiri kini menjadi koki di resto milik Rina, di mana ia sangat mahir menggunakan benda tajam itu sampai menghasilkan mahakarya makanannya. Semua pelanggan yang datang terkagum-kagum melihat hasil masakan Hyung Wook yang begitu lucu. Alhasil, restoran Rina kini sangat ramai pengunjung untuk merekam aksi hebat dari Hyung Wook. Ketika pulang, Hyung Wook melihat kalender di mana ada sebuah pengingat untuk datang ke stasiun jam 8 pagi. Ketika Hyung Wook memutuskan ke tempat itu, ia melihat pria yang sedang memanggil-manggil nama pria di sana, termasuk nama dirinya. Kini semua orang dibawa ke suatu tempat yang ternyata adalah sebuah lokasi syuting dan mereka di sana adalah seorang figuran untuk sebuah film. Ternyata sehari-hari Jae-sung mencari uang dengan menjadi artis figuran yang bayarannya memang tidak seberapa. Pria ini dulunya seorang agen bayaran yang kaya raya. Ia hilang ingatan karena jatuh di pemandian umum dan seorang pria miskin mengambil identitasnya dan hidup menjadi pria agen bayaran itu, menikmati kekayaannya termasuk tempat tinggalnya. Hyung Wook yang menjadi miskin kini mencari uang dengan menjadi koki handal yang menjadi daya tarik para pengunjung. Kemudian ia juga mencari uang dengan menjadi aktor figuran, namun selalu gagal karena ia selalu diganti. Jae-sung yang hidup sebagai Hyung Wook kini tahu bahwa wanita yang ia lihat di TV rumah Hyung Wook adalah target Hyung Wook selanjutnya. Ia mencoba berusaha mendekati wanita itu dengan berpura-pura tidak sengaja bertemu di berbagai tempat. Anehnya wanita ini setiap hari Kamis selalu keluar apartemen, membawa sebuah koper dan menunggu seseorang. Kini Jae-sung bersama Eun-ju lama-lama semakin akrab. Bahkan Eun-ju yang biasa ketakutan kini bisa nyaman berada di dekat Jae-sung. Hyung Wook sendiri sedang berusaha menyelamatkan karirnya menjadi aktor figuran, namun selalu berakhir dimarahi sutradara dan diganti. Sampai ketika mereka syuting adegan laga, di sanalah Hyung Wook mulai bersinar
bersinar karena kemampuan bela dirinya. Bahkan kini ia diangkat perannya menjadi tangan kanan si pemain utama. Hyung Wook berhasil menjadi pemeran yang lumayan penting dan kini wajahnya terpampang di televisi. Rina dan yang lain begitu bangga melihat kemajuan akting Hyung Wook sekarang. Namun tentu saja aktor utama tidak senang dengan kemampuan akting Hyung Wook yang mulai berkembang. Sutradara kini mengganti alur cerita di mana Hyung Wook akan berperan dengan lawan main aktris utama. Lalu adegan selanjutnya seharusnya aktor utama menghabisi Hyung Wook dengan meninjunya masuk ke dalam lubang yang dalam. Namun karena permintaan penonton, sutradara lagi-lagi mengubah cerita dan menghidupkan kembali karakter Hyung Wook. Orang-orang yang menonton begitu senang. Bahkan kini Hyung Wook dikenal orang-orang dan dimintai tanda tangan. Di satu sisi Jae-sung yang hidup sebagai Hyung Wook tidak sengaja mengangkat salah satu telepon di ruang rahasia Hyung Wook. Ia diminta datang ke suatu tempat di mana ada beberapa pria berjas di sana. Jae-sung ditanyai kapan Jae-sung akan menghabisi Eun-ju, wanita yang menjadi target mereka. Ketika pulang, Jae-sung baru sadar bahwa Hyung Wook adalah seorang agen bayaran dan mengincar Eun-ju. Kini Jae-sung mencoba menguntit Hyung Wook dan nyaris ketahuan. Untunglah Hyung Wook hanya mengira Jae-sung sedang meminta tanda tangan. Jae-sung memutuskan mengambil semua uang yang disimpan Hyung Wook dan memutuskan mencari apartemen baru. Jae-sung kemudian menemui Eun-ju yang hari itu lagi-lagi membawa koper menunggu seseorang dan berjanji akan melindungi Eun-ju apapun yang terjadi. Para penyewa agen Hyung Wook kaget melihat suruhan mereka malah berpacaran dengan target incaran mereka dan kini harus mencari cara. Hyung Wook sendiri menikmati kehidupannya sekarang bersama Rina dan keluarganya. Hubungannya dengan Rina juga semakin dekat. Namun ketika pulang, hari hujan lebat dan seketika ingatan lama Hyung Wook kembali. Hyung Wook memutuskan kembali lagi ke apartemennya yang sudah berantakan. Ia melihat pesan dari kliennya yang memfoto Eun-ju berpelukan dengan seorang pria. Ketika ia melihat CCTV, ia melihat pria yang bersama Eun-ju adalah pria yang selalu mengikuti dirinya kemarin. Hyung Wook datang ke rumah Eun-ju dan memarahi Eun-ju yang sering keluar-keluar. Sedangkan Jae-sung sendiri mencoba menahan Hyung Wook karena mengira dirinya adalah agen bayaran untuk menghabisi Eun-ju. Tapi sebenarnya Hyung Wook adalah penolong bagi korban-korban yang menjadi incaran mafia untuk dihabisi. Ia akan membuat seakan-akan ia menghabisi korban mafia itu dan memberikan mereka identitas baru untuk kabur dari negara ini. Eun-ju adalah target selanjutnya dan meminta jasa Hyung Wook. Itulah mengapa ia sering berakting ditusuk benda tajam agar kehilangannya nanti meyakinkan orang yang mengincar dirinya. Hyung Wook memutuskan akan membantu Eun-ju lagi, namun kini bersama dengan Jae-sung yang juga menjadi incaran mereka. Ketika Hyung Wook bersiap-siap akan pergi, Rina datang ke apartemennya. Hyung Wook meminta maaf kepada Rina dan memutuskan mengakhiri hubungan mereka karena pekerjaan Hyung Wook berbahaya bagi diri Rina. Namun Rina tidak menyerah. Ia memutuskan akan mengikuti mobil Hyung Wook kemana pria itu akan pergi. Di sebuah gudang, Jae-sung sedang berpura-pura mencoba menyakiti Eun-ju di depan para pria yang menyewa jasa Hyung Wook. Ia menyakiti Eun-ju di depan mereka semua. Kemudian tak lama Hyung Wook yang asli datang dan meninju Jae-sung lalu mencoba menghabisinya. Tapi di tengah-tengah drama mereka, Rina datang mencoba mengacaukan acara. Hyung Wook mencoba menjelaskan, namun Rina menolak mendengarkan. Sampai akhirnya tiba-tiba saja sebuah kontainer jatuh menimpa mereka semua. Seorang pria mencoba mengecek keadaan mereka dan Jae-sung segera menyalakan keran di mana cairan merah mengalir di sana. Pria itu juga melihat Eun-ju sudah tewas dan akhirnya akting mereka berhasil. Rina juga mengerti bahwa ternyata mereka semua sedang berpura-pura. Rina kemudian segera membawa Hyung Wook ke lokasi syuting karena sebelumnya sutradara mencari keberadaan Hyung Wook. Kini Hyung Wook bisa menjalani kehidupan barunya dan menjadi aktor utama di sebuah film terbaru. Namun sekarang ia mengajak Jae-sung menjadi lawan mainnya karena memang pemuda itulah yang dari awal ingin menjadi aktor terkenal.